Jadi sebelum kita mulai untuk kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, silakan ketua kelas Mas Samir bisa memulai untuk berdoa. Mari teman-teman kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semuanya sehat? Alhamdulillah sehat. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada ya. Siapa? Nisa kenapa Nisa? Sakit. Baik, semuanya sudah siap belajar hari ini ya? Ya, baik, kalau begitu kita mulai untuk belajar. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar menggambar model. Masih ingat ya menggambar model? Pada pertemuan terakhir kemarin bikin kesan apa coba? 3 dimensi. Nah, itu untuk menambahkan kesan volume. Nah, coba di antara kalian siapa yang suka membaca buku komik? Tunjuk jari. Yuk, ya. Komik apa Mbak Naifa? Oh, Manga Jepang ya. Ya, itu. Karena apa Mbak Naifa? Bagus-bagus ya gambarnya ya? Nah, bagus-bagus anak-anak. Nah, apakah ya hanya orang Jepang saja yang bisa bikin ilustrasi bagus? Tidak. Nah, orang Indonesia bisa enggak? Bisa ya. Nah, oleh karena itu anak-anak hari ini nanti kita akan belajar menggambar ilustrasi secara hybrid menggunakan aplikasi Ibis Paint. Ada yang pernah dengar Ibis Paint itu apa? Ada yang pernah dengar? Siapa yang pernah dengar? Tunjuk jari. Ya, Mbak, siapa namanya? Apa itu Ibis Paint, Mbak? Tahu nggak? Aplikasi menggambar. Sudah pernah mencoba? Sudah ya. Teman-teman yang lain mungkin belum ya, belum pernah mencoba. Nah, hari ini nanti kita akan mencoba. Nah, ya kita akan belajar bagaimana menggambar dengan aplikasi Ibis Paint ya, secara hybrid. Nah, pada pertemuan sebelumnya saya sudah menugaskan anak-anak untuk mengisi pretest. Berdasarkan dari hasil pretest inilah, maka diperlukan adanya pelatihan menggambar ilustrasi menggunakan media digital untuk memenuhi tuntutan perkembangan zaman sekarang ya anak-anak ya. Beda dengan zamannya Bu Sawitri masih kecil dulu ya. Sekarang mudah sekali kita mengakses yang namanya teknologi ya, teknologi dalam genggaman ya, otomatis dunia dalam genggaman ini anak-anak, asalkan kita bisa mempergunakannya dengan baik. Maka pada kesempatan inilah kita menggambar ilustrasi secara hybrid menggunakan aplikasi Ibis Paint dirasa perlu dalam mata pelajaran seni budaya atau seni rupa. Pas sekali di kelas 8. Karena itu tadi ya, jadi latar belakangnya kita belajar menggambar ilustrasi dengan teknik apa ini tadi hybrid itu tadi ya, pakai aplikasi Ibis Paint. Nah, untuk hari ini ya anak-anak, jadi selanjutnya KD dan indikatornya. Nah, masuk ke KD dan indikatornya. Hari ini kita akan mempelajari ya. Yang pertama KD-nya ini masuk ke KD 4.2 ya, menggambar ilustrasi dengan teknik manual atau digital. Ya, dengan teknik manual atau digital ya, ini double ini. Saya maaf ini nulisnya double. Terus yang indikatornya, nah ini anak-anak tanda-tandanya indikator sekarang. Indikatornya yang pertama adalah peserta didik dapat membuat sket ilustrasi secara manual sesuai dengan teks cerpen yang tepat. Ya, tetap manual itu kamu bisa bikin. Yang kedua, peserta didik dapat membuat gambar ilustrasi secara hybrid menggunakan aplikasi Ibis Paint dengan baik. Jadi selain manual, kamu juga bisa menggunakan aplikasi Ibis Paint. Yang ketiga adalah peserta didik dapat mempresentasikan hasil karya di depan kelas dengan baik. Nanti ketika sudah selesai dibikin, seperti kemarin kegiatannya anak kalian mempresentasikan di depan kelas. Selanjutnya untuk tujuan pembelajaran ya, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran membuat ilustrasi cerpen menggunakan aplikasi Ibis Paint, peserta didik dapat 1. Membuat sket ilustrasi secara manual sesuai dengan teks cerpen dengan tepat. Yang kedua, membuat gambar ilustrasi secara hybrid menggunakan aplikasi Ibis Paint dengan baik. Yang ketiga adalah dapat mempresentasikan hasil karya di depan kelas dengan baik. Nah itu jadi anak-anak. Sekarang untuk manfaat gambar ilustrasi, banyak sekali anak-anak. Bahkan di kelas kalian, kalau kalian lihat di pojok baca kelas kalian itu, buku-buku yang menarik itu biasanya yang ada gambarnya atau tidak? Iya, tentu saja. Kalau tidak ada gambarnya tentu saja tidak akan menarik. Ini saya motivasi kepada kalian bahwa keterampilan
menggambar adalah rezeki yang dititipkan Allah kepada kita. Maka dari itu, mari jangan disia-siakan anak-anak, kita pupuk ya sedini mungkin sehingga nanti bisa kita gunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Gitu ya, semangat ya. Semangat gak nih? Semangat. Ya kalau semangat saya lanjutkan. Yuk, next. Nah, sekarang masuk ke kegiatan inti ya, anak. Hari ini nanti kita akan belajar menggambar ilustrasi ini dengan model project based learning ya. Kita akan bikin proyek kan, Nak. Ya. Nah, sekarang sebelum kita masuk, silakan ada pertanyaan, Mbak? Oh ya, tekniknya bisa apa aja Bu dengan menggambar ilustrasi. Nah, banyak sekali anak. Jadi ada berbagai macam tool yang bisa kita gunakan. Tool itu adalah perangkat fitur gitu ya, anak. Peralatan ya, tool. Ya, peralatan. Jadi ibaratnya kalau kamu lagi masak, toolnya itu ada aserok, wajan. Nah itu. Kalau ini di dalam industri itu ada berbagai macam tool. Nah, kita masukkan ya desain perencanaan produk anak. Kita pertama ya. Ini sudah dibagi kelompok, satu kelompoknya terdiri dari 5 anak. Masing-masing kelompok ini, setiap anggota menambah minimal 3 gambar referensi, kolaborasi, memperkaya ide pembuatan gambar ilustrasi. Yang kedua, pembuatan sketch dilakukan secara manual dengan kertas gambar A4, pensil 2B, dan spidol, dan drawing pen. Yang ketiga, pewarnaan dilakukan menggunakan aplikasi Ibispaint. Yang keempat, di akhir pembelajaran akan dilakukan presentasi kelompok dan dari hasil karya setiap anggota masing-masing. Ya, nah ini anak-anak kemarin Bu Sawitri sudah berikan PR ya, tugas kepada kalian untuk bikin apa ini? PowerPoint kolaborasi. Ya, di situ kemarin sudah saya bagi-bagi kelompok 1 ceritanya tentang apa, kelompok 2 tentang apa ya, seperti itu kan? Nah, sudah dibuat ya anak-anak ya? Sudah, nanti kita akan lihat ya. Nah, di sini. Ayo kita akan masuk lagi. Nah, berikutnya di tahap penyusunan jadwal anak-anak. Masuk ke jadwal pembuatan. Yang pertama, ya, mengumpulkan bahan-bahan referensi gambar ilustrasi ya. Kemarin sudah dilakukan ya, alhamdulillah tuh dari tugas anak-anak yang saya berikan kemarin itu sudah banyak yang mengumpulkan ya. Terus nanti bisa dijadikan referensi. Yang kedua, membuat sekat menggunakan kertas A4 dan pensil 2B. Karena ini hybrid ya anak-anak, jadi tetap membuat sekatnya pakai teknik manual dulu. Yang ketiga, menebali garis-garis kontur menggunakan spidol atau drawing pen. Ya, lalu mengamati demonstrasi prosedur berkarya. Nanti mengamati cara-caranya ya, langkah-langkahnya bagaimana menggunakan aplikasi Ibispaint. Terus menginstal aplikasi Ibispaint ini juga sudah saya tugaskan. Ada kesulitan dalam menginstalnya? Tidak ada ya anak ya, alhamdulillah kalau tidak ada. Terus memfoto sketch yang sudah ditebali pakai spidol. Nah ini saya lihat anak-anak sudah semangat sekali. Ini ada yang sudah mencicil menggambar ini. Nah saya akan lihat ya, nanti bisa saya cek satu persatu ya. Terus ini anak mengimport foto yang ada pada aplikasi Ibispaint. Lalu yang ke-8, pemberian warna dan finishing. Nah, 9 mengerjakan LKPD. Ya, LKPD-nya sebetulnya ya berisi tugas membuat karya ilustrasi itu anak-anak. 10 presentasi karya ya. Sekarang kita lanjutkan masuk kepada materi ya anak, menggambar ilustrasi secara hybrid menggunakan aplikasi Ibispaint. Yuk, semuanya perhatikan, mulai ya. Nah, bagus. Saya lanjutkan kalau gitu ya. Kita lanjut next. Nah, untuk kajian dan indikator ya seperti tadi yang saya sudah sebutkan di awal. Lalu tujuan pembelajarannya juga sama seperti tadi yang sudah disebutkan di awal. Cara menggambar ilustrasi secara hybrid menggunakan aplikasi Ibispaint. Nah, buat sketch gambar ilustrasi sesuai tema menggunakan pensil 2B. Nah, lanjutkan dengan menebali garis-garis kontur menggunakan spidol hitam. Anak-anak yang pertama harus diinstal dulu ya. Sampai di sini ya anak. Ada pertanyaan? Silahkan bertanya. Ya, ada pertanyaan? Tidak ada? Nah, sekarang mau langsung kita eksekusi gambarnya. Baik, kita sudah sampai dengan tahap monitoring aktifan ya, dan perkembangan proyek. Untuk menguji hasil, saya akan mengecek kalian ya, saya akan berkeliling mengecek kalian. Nanti barangkali ada yang kesulitan. Nah, di sini saya akan menyampaikan untuk evaluasinya. Jadi yang pertama untuk
aspek yang dinilai. Yang pertama dari membuat sketch ilustrasi secara manual. Saya akan keliling. Barangkali nanti kalian ada yang kesulitan. Iya. Ada yang kesulitan? Yang kesulitan bisa konsultasi ya, jangan malu-malu loh. Jangan malu-malu, yang kesulitan bisa konsultasi. 5 menit lagi nanti bisa dipresentasikan. Anak-anak bisa menengok hasil karya temannya yang sudah ya ada di grup, itu sudah di-share. Yang sudah mengirim Regita, lalu selanjutnya Zamir masih ditunggu. Ya, ada lagi. Ini Zamir sudah. Ya, ini harus keluar dulu sebentar. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu nih. Ini punya Zamir nih. Iya, bagus sekali. Nah, ini anak-anak kalian bisa tengok juga punya Zamir nih, Raja dan Orang Miskin. Ya, sip, ini judulnya. Adik-adik, sekarang kita masuk ke refleksi hasil pembelajaran. Apa yang sudah kita laksanakan untuk hari ini kegiatan pembelajarannya? Ya, jadi yang pertama itu kita membuat gambar apa tadi? Ilustrasi. Ilustrasi apakah itu? Cerpen atau cerita pendek ya, secara hybrid menggunakan aplikasi Xpen. Ya, di sini kalian memperoleh pengalaman belajar yaitu membuat gambar ilustrasi berdasarkan teks cerpen yang ini ya. Lalu untuk pewarnaannya menggunakan aplikasi Xpen. Nah, untuk prosedur berkaryanya juga itu dimulai dari membuat sket ya nanti anak-anak secara manual, lalu mengimpaknya ke aplikasi Xpen untuk pewarnaan dan finishing. Ini kita masuk ke simulan. Jadi menggambar ilustrasi digital dapat dilakukan dengan hybrid. Jadi dengan cara tadi apa? Hybrid anak-anak? Menggabungkan secara manual dan digital. Itu tadi kita rangkum ya hasil dari pembelajaran hari ini ya. Jadi yang pertama anak, menggambar ilustrasi secara hybrid adalah menggabungkan teknik apa tadi? Manual dan digital dalam pengerjaan gambar ilustrasi. Yang kedua, alat dan bahan yang diperlukan dalam teknik hybrid ini tadi yang pertama ada kertas, gambar ya masih dibutuhkan. Yang kedua, pensil 2B juga masih dibutuhkan. Spidol atau drawing pen juga ya. Yang keempat, smartphone berisi kuota. Nah, ini jangan lupa ini smartphone ada kuotanya. Kalau enggak bisa. Nanti bisa bikin set ya. Berikutnya, nah ini anak-anak, jadi ya menggambar ilustrasi secara hybrid itu merupakan salah satu keterampilan yang dibutuhkan dalam perkembangan era 4.0 ya anak-anak ya, karena itu sudah eranya 4.0. Apa yang telah dikerjakan oleh anak-anak ini adalah kegiatan yang luar biasa ya anak-anak, tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, untuk tugas pertemuan selanjutnya adalah membawa smartphone ya. Nanti kita masih menggunakan smartphone. Untuk selanjutnya kita akan belajar apa anak-anak? Smartphone yang ada fotonya ya, jangan lupa ya. Belajar aliran seni lukis. Mungkin ada pertanyaan sampai di sini anak? Tidak ada? Ya, baik anak-anak. Kalau tidak ada pertanyaan, ya dikumpulkan dulu dong itu hasil karyanya. Silakan dikumpulkan dulu. Ya, semuanya sudah dikumpulkan ya untuk hasil ini. Untuk hasil yang mau katanya di Xpen nanti yang belum bisa menyusul mengumpulkannya di grup ya, Baik, anak-anak jangan lupa nanti senantiasa menjaga kebersihan ya, anak, supaya lingkungan kita sehat dan nyaman untuk kita tempati ya gitu. Mari bersama-sama kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Zamir silakan dipimpin untuk doa penutup majelis. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan pekan selanjutnya. Ya, terima kasih. Sama-sama.